Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para kiai, para habaib, para gus, para ustadz rahimakumullah. Saya Muhammad Idris, alhamdulillah bisa hadir lagi di hadapan pemirsa. Dalam kehadiran saya yang kedua ini, saya tetap mohon izin terhadap pemirsa untuk sedikit meneruskan apa yang ada dalam video saya yang pertama, yaitu tentang komentar saya terhadap masalah nasab para habaib. Sebab menurut saya pribadi, masalah ini bukan masalah sepele. Masalah ini masalah yang ada hubungannya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, andai kata para habaib itu betul-betul dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperlakukan demikian, bagaimana perasaan kita sebagai umatnya? Begitupun sebaliknya, andai kata, misal mohon maaf ini, andai kata para habaib kok ternyata nasabnya terputus terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara sebagian kecil dari mereka memperlakukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian, bagaimana coba perasaan kita sebagai umat Islam? Makanya dengan keadaan semacam itu, sekali lagi saya mohon izin untuk meneruskan apa yang telah saya sampaikan dalam video saya yang pertama. Pemirsa sekalian rahimakumullah, ketika saya lihat, saya teliti diskusi tentang nasab habaib ini, masih agak kurang sedap sedikit. Kenapa saya merasa masih ada kurang sedap? Sebab dari kalangan para habaib sudah menisbat bahwa beliau-beliau ini nasabnya nyambung kepada Rasulullah, terutama lewat jalur Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jelas nasab. Sementara dari para kiai, para ustadz yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini terputus terhadap baginda Nabi Agung Muhammad SAW, saya belum menerima kabar bahwa mereka telah menemukan nasab Ubaidillah atau bapaknya Ubaidillah ini siapa sebenarnya, atau setidaknya leluhur para habaib yang pertama kali nasabnya dibelokkan ke Rasulullah itu siapa, dan sebenarnya binnya itu siapa. Kalau ini sudah bisa ditemukan, mungkin diskusi akan terasa sedap. Tapi yang ini juga
mungkin belum ditemukan sebenarnya Ubaidillah atau siapa itu binnya siapa. Masalah kan sudah berkembang. Sampai katanya ada kasus pemalsuan makam, kasus pembelokan sejarah. Makanya pada video kali ini saya mohon untuk fokus ke masalah awal tentang nasab para habaib. Bagi para pemirsa untuk melihat kembali, mengoreksi kembali, meneliti kembali. Apakah ketika Habib Ali bin Abu Bakar, kalau tidak salah bin Abdurrahman As-Sikaf, menisbat bahwa nasab Ubaidillah ke Ahmad bin Isa itu sudah sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang sudah sesuai dengan ajaran beliau, berarti penisbatan yang dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu sudah syar'i. Begitupun terhadap para ulama, para kiai yang mengatakan bahwa nasab para habaib ini nggak nyambung ke Rasulullah. Walaupun apakah mereka sudah menemukan binnya sebenar siapa? Walaupun begitu, tapi apakah berdasarkan kitab sejarah, kitab nasab yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW atau belum? Kalau memang sudah, ya berarti sudah syar'i. Begitupun ada masukan dari para ilmuwan, khususnya ilmuwan tes DNA, yang memberikan kabar atau berita bahwa sebagian daripada para habaib, baik di luar atau di dalam negeri, sudah melakukan tes DNA dan hasilnya demikian. Walaupun sama, dari para ilmuwan juga belum bisa mengatakan binnya itu siapa sebenarnya, hanya menisbat ke sebuah bangsa. Apakah dengan cara ilmuwan demikian itu sudah sesuai dengan syar'i atau belum? Atau ada nggak yang sebagian kalangan mengatakan masa dzurriyyah Rasulullah akhlaknya demikian? Apakah dengan akhlak yang demikian itu berarti memutuskan nasab atau mengatakan atau menunjukkan bahwa nasab para habaib itu tidak tersambung ke Rasulullah? Ini nanti perlu dicerna oleh para pemirsa. Berarti sudah ada para kiai yang mengatakan nasab para habaib tersambung. Sudah ada para kiai yang mengatakan bahwa nasab para habaib tidak tersambung. Bahkan sudah ada kelompok yang mengatakan nasab para habaib ini mukhtalafun fih, artinya diperselisihkan oleh para ulama. Itu kan sudah jelas. Lah tinggal kita sebagai orang awam, mari kita menyikapi. Apakah para kiai-kiai tersebut, baik yang mengatakan bahwa nasab Alawi tersambung atau tidak tersambung atau mukhtalafun fi itu secara syar'i, secara ajaran Rasulullah sudah bisa kita ikuti fatwa mereka atau nasihat mereka atau perkataan mereka. Kalau memang secara syar'i sudah boleh, silahkan. Berarti memang ada 3 pendapat. Kalau pemirsa sudah menyadari demikian dan mengikuti salah satu dari pendapat mereka, walaupun sebenarnya saya sangat mengharapkan dari MUI atau dari PBNU ini untuk memberikan keterangan yang resmi, sehingga
menjadikan kita masyarakat awam ini akhirnya lebih tenang, lebih mantap. Tapi kalau pemirsa semua sudah menentukan pilihan dan ternyata yang dipilih itu secara syar'i sudah boleh, ya sudah, berarti masalah selesai. Ketika kita sudah menyadari bahwa permasalahan bagi kita orang awam sebenarnya sudah selesai, ya sudah. Mohon maaf, hentikan atau jangan memberikan komentar-komentar walaupun di kolom-kolom komentar, apalagi sampai membuat video yang kurang sedap. Walaupun saya tahu ada kemarahan atau ketidaksenangan terhadap yang tidak sesuai dengan pendapat kita, tapi setidaknya ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, walaupun mungkin rupa tulisan, sebab tulisan itu kan sumbernya dari akal, dari hati, dan dilakukan oleh tangan. Apakah pemirsa tidak menyadari bahwa nanti apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Dan juga pemirsa harus menyadari bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, mereka kan tetap umat Rasulullah. Dalam tubuh-tubuh mereka tetap ada kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nur kalimat syahadat. Apalagi yang tidak sesuai dengan pendapat kita, mereka orang-orang alim. Dalam tubuh mereka ada nur ilmu. Cobalah pemirsa untuk merenungkan kembali. Kira-kira pantas tidak ya saya memberikan komentar terhadap mereka itu dengan bahasa demikian, dengan narasi demikian. Kalau memang pemirsa sudah menyadari bahwa pendapat-pendapat para kiai-kiai atau ulama-ulama kita itu sudah bisa kita ikuti. Dan sedikit masukan kepada para yai yang setuju dengan tesis Kiai Imad. Kalau bisa mah tolong temukan Ubaidillah ini sebenarnya bin siapa, atau leluhur Ba'alawi yang binnya itu, nasabnya itu dibelokkan ke Rasulullah, sebenarnya binnya itu siapa. Sehingga sekali lagi nanti diskusi ini lebih nyaman kalau itu sudah ketemu. Kalau pemirsa masih punya kebingungan dengan melihat kapasitas kiai-kiai yang baik mendukung nasab Alawi masih tersambung ke Rasulullah ataupun yang tidak, ataupun yang mukhtalafun, masih kebingungan dengan melihat kapasitas mereka, barangkali ini ada sedikit masukan ya, sekedar masukan, bukan lari ke masalah itu, sekedar masukan yang ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dengan Hasyiah Syarwani dan Ibnu Qasim. Ini milik saya, juz ke-13, halamannya halaman 18. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu aidan i'tiqadu arjahiyata muqalladi. Mohon maaf nih. Wa yushtaratu aidan i'tiqaduhu arjahiyata muqalladi au musawatihi li ghairi. Jadi di antara syarat untuk taklid ke ulama, mengikuti ulama,
di sini disebutkan ada syarat bahwa orang yang taklid tersebut mempunyai keyakinan orang yang diikuti itu lebih unggul atau minimal sama dengan orang yang tidak diikuti. Awalnya demikian. Cuman dalam Tuhfah diteruskan lakinil masyhur alladzi rajjahahu, tetapi pendapat yang masyhur yang mana pendapat itu ditarjih oleh syekhon. Syekhon kalau istilah fikih Syafi'iyah mah Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah ta'ala. Yang ditarjih oleh mereka berdua jawazu taqlidil mafdul ma'a wujudil fadil. Boleh kok mengikuti yang diunggulkan walaupun ada yang sudah unggul. Itu. Nah, ini kitab Tuhfah. Dan ternyata pendapat Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah ini atau di dalam kitab yang lainnya dinukil oleh kalangan Ba'alawi, yaitu kalau tidak salah namanya As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sakaf dalam kitab beliau Sab'ah Kutub Mufidah. Di dalam kitab milik saya halaman 60. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Hajar ba'dama naqalau anhu. Syekh Ibnu Hajar mengatakan setelah beliau menyampaikan nukilan beliau dari sebagian ulama, lakinil masyhuru alladzi rajjahahu asy-syaikhon, tetapi pendapat yang masyhur yang mana telah ditarjih oleh asy-syaikhon jawazu taqlidil mafdul ma'a wujudil fadil. Boleh mengikuti orang yang kita unggulkan walaupun masih ada yang unggul. Nah, ini hampir sama ibaratnya dengan kitab Tuhfah. Cuman kitab Tuhfah memakai dhamir. Di sini memakai kata-kata asy-syaikhon. Nah, itu sekedar masukan bagi para pemirsa. Kalau bagi para kiai, para gus, para ustadz masih memberikan nasihat mau'idhah atau penguatan hujjah, penguatan dalil-dalil mereka sehingga mereka tampilkan di YouTube. Makanya mohon maaf saya ngomong juga di YouTube, sebab saya ingin mengomentari apa yang di YouTube, bukan yang di lapangan, bukan. Saya ngomong di YouTube karena ingin mengomentari yang di YouTube. Di lapangan mas saya tidak tahu. Bagi para kiai, para gus, para ustadz yang masih membuat video, silahkan, itu hak mereka. Hak mereka. Itu urusan mereka untuk menguatkan hujah mereka. Silahkan. Tapi bagi kita orang awam sudah selesai. Kok nanti melihat dalil yang dipakai yang lain kok lebih kuat, mau pindah, itu mah silahkan. Itu urusan pemirsa terhadap Allah, silahkan. Wong intakol min madzhab ila madzhab itu sudah disebutkan ulama. Walaupun tidak perlu kita baca. Itu hak pemirsa, itu hak panjenengan sedaya. Tapi setidaknya mohon maaf, tolong hentikanlah komentar yang tidak sedap, komentar yang atau narasi yang kurang enak. Lah untuk para kiai, para gus, para ustadz yang masih ingin menguatkan hujah dengan membuat video atau tulisan, ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya bukan mau ngasih masukan kepada panjenengan sedaya, para kiai, para ustadz, para sanes. Siapalah saya kok memberikan masukan. Tapi setidaknya di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1
Ini halaman 28. Di sini disebutkan waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i mengatakan, ma nadhartu ahadan qattu fa ahbabtu ayyukhti'ah. Ma nadhartu, saya tidak pernah munadharah ahadan dengan seseorang, qattu sama sekali. Fa ahbabtu, maka kok saya senang ayyukhti'ah ketika dia salah. Ini secuil kaul dari imam kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya mohon maaf para kiai, para gus, para ustadz, ketika panjenengan sedaya membuat video untuk menguatkan hujah panjenengan, tetap nggih mari kita gunakan mau'idhatul hasanah, kita gunakan hikmah, kita gunakan kata-kata yang apabila didengar oleh orang awam itu masih terasa nikmat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini ya. Sebagai tambahan sedikit dari video saya yang kemarin, yang mungkin pemirsa belum lihat, bisa dilihat di channel yang menyiarkan video yang sekarang ini. Segala kesalahan saya, kekurangan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.